Kita rincikan masing-masing dari kedua doa tersebut. Pertama, doa Munir Usman itu doa kebaikan, tapi kepada siapa dulu? Kepada siapa? Kepada pemerintah penjajah kafir Belanda. Itu mendoakan kebaikan kepada ratu penjajah yang kafir. Udahlah kafir, penjajah lagi. Yang dijajah siapa? Ya negara orang lain. Yang di situ mayoritas umat Islam. Terlepas dari agama apa yang dianut oleh rakyat yang dijajah, penjajahan itu tetaplah tidak benar. Tidak benar. Nah, di situ Munir Usman mendoakan kebaikan yang baik-baik kepada siapa? Kepada penjajah kafir. Bagus nggak itu? Bagus bagi kelompoknya, bagus bagi Belanda. Mereka senang, saya senang, katanya gitu. Bukan yang di chat ya, bukan. Nah, kemudian kita telah doa yang kedua. Itu doa kehancuran dari Rizik. Oh, berarti harusnya Munir Usman mendoakan kehancuran dong. Yoi. Kayak Rizik bukan? Bukan juga. Kenapa? Doa kehancuran dari Mr. Rizik bukan kepada penjajah kafir. Bukan. Yang didoakan itu apakah penjajah? Oh, tidak. Terus siapa? Pemimpin yang sah. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Tidak menginginkan kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan, dan sebagainya kepada umat Islam Indonesia, kepada pemimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa saya katakan seperti itu? Buktinya Rizik yang mendoakan kehancuran kepada Pak Presiden Joko Widodo tersebut mengapresiasi, membela, memperjuangkan Utsman bin Yahya yang mati-matian membela Belanda dalam doanya kafir penjajah tersebut. Dibela oleh Rizik. Sampai situ kan kita nggak perlu bersusah payah menafsirkannya. Nggak perlu bersusah payah lagi menafsirkannya. Jelas-jelas doa tersebut mendoakan supaya Ratu Wilhelmina sehat, panjang umur, kerajaannya bersinar, mendapat hasil bumi yang banyak. Itu doa yang baik untuk kafir penjajah. Mereka senang akan doa itu. Dan ketika ada umat ataupun rakyat Indonesia yang tidak suka akan sejarah tersebut, doa tersebut menyakitkan hati kami, Rizik dengan lantang maju sebagai pembela Munir Usman dengan mengatakan itu adalah strategi. Nah, sekarang gini, kalau itu strategi, ya Bung Rizik, saya tanya, hasil dari strateginya apa? Teguh Umar pernah berstrategi menyusup, hasilnya ada. Persenjataan diambil, dikasih kepada para pejuang Aceh. Kalau tidak salah itu 2 kali terjadi itu. Ini yang kata Rizik strategi, hasilnya apa? Apakah itu strategi? Tidak. Yang kedua, kalau dibandingkan pada masa-masa itu, ya pada masa-masa itu, suara hilang apa lagi ini bro? Suara hilang apa lagi ini? Coba suara. Si setan yang komen suara hilang. Bentar, saya kick dulu orangnya. Mana tadi? Ada sayang, terima kasih istriku sayang. Istri saya nyimak pakai handset ada katanya.
Dan kalau dibandingkan ya dengan pejuang, kata Rizik kan Utsman bin Yahya ini pejuang. Oke. Kita bandingkan dengan pejuang pada masa itu. Yang dari kalangan ulama. Berseimbang, katanya kan ini ulama nih. Utsman bin Yahya kan katanya ulama, katanya pejuang. Oke, kita bandingkan dengan banyak pejuang dari kalangan ulama ketika itu. Bukan dibandingkan dengan zamannya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Itu beda zaman kalau tidak salah. Di zaman itu ada Tuanku Imam Bonjol. Itu kalau tidak salah masih sezaman ya. Tuanku Imam Bonjol. Kita tahu siapa Tuanku Imam Bonjol. Ada sorban di kepalanya. Kemudian dari Jawa ada Pangeran Diponegoro. Kita tahu siapa Diponegoro. Bukan cuma sekedar pejuang, tapi ulama. Kenapa saya kasih dua tokoh ini sebagai contoh? Karena pejuang dan juga dari kalangan ulama. Selain pahlawan, pejuang juga ulama. Juga kenapa dua contoh ini saya kasih? Bukti perjuangannya ada dalam sejarah. Ada perang Jawa. Siapa yang pimpin? Pangeran Diponegoro atau Dipanegara. Itu dari bahasa Sangsekerta. Dipa dan negara. Dipa cahaya negara, negara cahaya negara. Kemudian Tuanku Imam Bonjol, Panglima Perang Padri. Jadi jejak perjuangannya jelas. Nah kemudian siapa lagi? Imam Bonjol, Tuanku Imam Bonjol tidak sendirian. Dia bersama rekan-rekannya. Ada Tuanku Rao dari Sumatera Utara. Orang-orang Sumatera Utara, khususnya orang-orang Mandailing yang tinggal di daerah Padang Sidempuan atau daerah Mandailing Natal, pasti tahu daerah Air Bangis. Tuanku Rao gugur sebagai syahid dalam pertempuran Air Bangis. Kemudian dari Riau ada Tuanku Tambusai yang pendidikan agamanya bukan cuma sekedar di Nusantara, sampai ke Jazirah Arab, sampai ke Hijaz ketika itu yang sekarang menjadi Saudi Arabia. TIJ mengatakan, makanya nggak heran, orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah. Nggak apa-apa untuk berhusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank, Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TIJ. Sampai ke Turki, seorang ulama, juga pejuang. Nah, bandingkan keadaan mereka dengan keadaan Utsman ketika itu. Kata Rizik kan berstrategi. Berstrategi ya? Rizik ya, berstrategi. Pertama, apa hasil strateginya? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.